wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fi darain amin ila angal fadlu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat ke kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadluha azimun. Salawat ini sangat besar keutamaannya. Wa nafauha fid dunya wal akhirah, sangat bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Jadi manfaat daripada salawat ini bukan cuma di akhirat, tapi di dunia juga ada manfaatnya. Nanti kita bahas tentang manfaatnya di dunia apa saja. Lil mukthirina minha katsir, bagi orang yang membaca salawat itu sebanyak-banyaknya, yang mana salawat ini hukumnya wajib, bukan sunnah, Bib. Bukan, hukumnya wajib. Kenapa, Bib, kok wajib? Karena ada perintah dari Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab ayat 56. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sighahnya di sini fi'il amar. Setiap fi'il amar yang ada di Al-Qur'an itu hukumnya wajib, kecuali ada istisna. Kecuali ada istisna, ada pengecualian. Nah, di sini tidak ada istisna. Seperti kalimat fankihu matobalakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ada terusannya ayatnya? Ada. Wa in khiftum an la ta'tadilu fawahid. Nah, di sini kan ada pengecualian. Seandainya ada itu wajib dua telok tepak ini wajib. Ternyata yang wajib satu. Yang dua tiga itu dimasukkan kategori sunnah. Kenapa? Ada pengecualian. Kalau kamu takut tidak adil, cukup satu. Ya kalau satu belanjen rang orang, bagi tambah anda boleh. Ya. Di sini fil amar wajib. Makanya Imam Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan wajibnya satu kali. Apakah setiap hari apa seumur hidup? Menurut beliau satu kali seumur hidup. Tapi kalau menurut saya setiap hari wajib bersolawat kepada Rasulullah SAW minimal satu kali. Kapan, Beb? Ya minimal lah waktu sholat itu. Waktu sholat tahiyat, ya. Waktu tahiyat terakhir. Jadi kalau tidak sholat sama sekali, poton dah. Tidak ada sholawatnya kepada Rasulullah SAW. Setidaknya orang yang sholat, dia pasti bersolawat kepada Rasulullah minimalnya lima kali minimalnya. Kita anggaplah tasyahud awal itu kan bukan rukun, tapi tasyahud akhir sholawat kepada Nabi adalah rukun. Fanahika bimana sallallahu fi hadhil ayat tasyrifan li nabihi wa ta'dhiman. Ini ayat mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengagungkan kanjeng Nabi. Lalu ada yang mengatakan wah tidak boleh mengagungkan Rasulullah, bid'ah, haram, kafir. Oke, Allah sendiri mengagungkan kanjeng Nabi. Masa kita tidak boleh mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hatha li ibadil mu'minin ala salatu wassalam wa taslim alaihi wa tahridan. Yang di sini Allah taala juga menggiring opini, ya, kalau kita lihat
menuntun hambanya untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan bisa nyambung kepada Allah tanpa melalui Rasulullah, tidak mungkin langsung Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dari mana? Ya langsung hadis Rasulullah. Lain dia dapat hadis dari mana? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Seperti itu aja pertanyaannya. Ini apa, Rasulullah tidak usah diagungkan dan lain sebagainya, ini itu dan sebagainya. Makanya Wahabi itu pasti akan mentok kalau sudah kena ayat ini, mati mereka sudah. Cukup satu ayat ini saja, maka akan runtuh semua teori-teori Khawarij, yakni Wahabi, tentang tidak boleh mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka akan berkilah begini pokoknya nyari cara. Lawang Kanjeng Nabi, galawang Allah Ta'ala, malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah lahir. Artinya Rasulullah sudah ada berupa nur, berupa cahaya. Sebelum Rasulullah lahir, malaikat itu sudah bersolawat kepada Rasulullah. Makanya solawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad itu sudah dibaca beribu bahkan puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi malaikat Jibril itu setiap hari masuk ke dalam lautan cahaya yang ada di bawah arsy, dan tidak akan bersentuhan antara Jibril dengan lautan cahaya kecuali kuncinya sallallahu alaihi Muhammad. Oh, malaikat Jibril saja ribuan tahun sudah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kunci mahar pertama antara Nabi Adam dengan Siti Hawa adalah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad ini solawat paling tua, solawat yang dibaca oleh nabi-nabi terdahulu. Setiap nabi bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya diperintahkan oleh Allah, bahkan diambil baiat. Kalau seandainya Nabi Muhammad diutus berbarengan dengan seorang nabi, maka nabi tersebut harus ikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya Nabi Muhammad. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Solawat dari Allah adalah rahmat. Orang kalau sudah dapat rahmat, kata Imam Ghazali, satu rahmat saja itu sudah bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, seluruh makhluk, bukan umat manusia saja, seluruh makhluk. Lalu bagaimana dengan 10? Makanya orang yang paling dekat sama Rasulullah bukan yang punya tali darah dengan beliau, tapi yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta turunan Kanjeng Nabi kalau tidak baca sholawat ya jauh juga. Hatta bukan turunan tapi sholawatnya banyak, dekat dengan Kanjeng Nabi. Makanya banyak sekarang ini kadang kepedean, banyak ahli sholawat itu kepedean. Kenapa? Ada orang ahli sholawat ribuan sholawatnya, begitu mimpi Rasulullah sama Rasulullah dipanggil ya waladi, wah dia merasa setelah bangun kaget, kok aku dipanggil waladi, oh berarti kok turunan Kanjeng Nabi. Lah, semua yang mimpi Rasulullah, mau dia Habib mau dia Kiai, pasti akan dipanggil ya waladi. Kalau masih dipanggil ya ummati, berarti masih apa, cik-cik gitu ya. Kalau sudah dipanggil ya waladi, itu pengakuan Rasulullah kepada seorang tersebut bahwa dia sudah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kegeeran orang yang ahli sholawat kemudian mimpi Rasulullah, kemudian sama Rasulullah dipanggil waladi, jangan kegeeran. Akhirnya nyari nasab. Kenapa kok nyari nasab? Saya dipanggil waladi sama Rasulullah, wahai anakku, kata Rasulullah. Maksudnya itu saking cintanya Rasulullah, seperti seorang guru kepada muridnya. Murid dipanggil apa sama gurunya? Cung. Ya, Kak Cung. Kalau di Arab dipanggilnya apa? Walad. Ya walad. Jadi itu seperti seorang guru kepada murid. Makanya banyak yang ahli sholawat sekarang kegeeran. Lau sallallahu
ala abdi fituli umrihi marratan, andai Allah memberikan sholawat yakni rahmat kepada seorang hamba di seumur hidupnya satu kali saja, lakafahu dalika syarafan, cukup sebagai kemuliaan, wa karomatan, dan sebagai karomah bagi hamba tersebut, satu saja. Lalu bagaimana kalau tiap hari 10? Nah, tiap hari 10. Makanya antum sholat saja sudah ele-elean ya, kita pakai ele-elean, ambil yang paling jelek. Sholawat kepada Rasulullah cuma waktu sholat. Berarti berapa? 10 ya. Kan tiap sholat 2. Tiap sholat 2. Subuh 1 beb. Kunutnya. Kunutnya kalau ada sholawatnya. Anggaplah 10 sholawat yang Anda baca itu menghasilkan 100 rahmat dari Allah. Makanya umatnya Nabi Muhammad ini jangan mau ditakut-takuti. Sebagai umat akhir zaman ini jangan mau ditakut-takuti, takut masuk neraka, ini bid'ah, itu bid'ah. Sudah inti baca sholawat, cagerne itu sudah. Umat zaman sekarang ini mau membawa apa inti di hadapannya Allah? Mau bawa sholat, sholatnya tidak khusyuk itu. Mau bawa apa? Sedekahnya yang banyak diungkit-ungkit. Ya sudah bawaannya sholawat. Makanya amalan paling ampuh ya bukan berarti yang lain tidak dikerjakan, wajib dikerjakan. Yang wajib harus dikerjakan. Cuma 2 amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi zaman, di zaman ini sampai yaumil qiyamah nanti. 2 istighfar dan sholawat. Sampai enggak usah macam-macam, beb minta beb betus tum jebar, jangan. Gila nanti ya. Wirid cakron beb, jangan, sudah. Istighfar, sholawat ini multifungsi. Saya katakan ya, sholawat ini multifungsi. Innamal a'malu binniyat, sudah. Sampai niat apa saja dengan sholawat masuk. Terus hoki beb, kaya saya kena sihir beb, kepingin sihir ini keluar, baca sholawat dengan niat mengeluarkan sihir, keluar. Sampai baca sallallahu ala Muhammad, sampai kena sihir, tabuk raja kini ngemodung ya. Atau kena itu apa namanya itu, jaran goyang, semar mesem, apa lagi, jampe ya, kena itu sampai baca sallallahu ala Muhammad 10.000 kali dengan niat mengeluarkan jampe-jampe, jaran goyang, semar mesem itu nanti akan keluar. Bagaimana caranya beb? Wa imma sampean muta, wa imma sampean mencret, nanti akan keluar. Nah, kalau sudah enak-enak baca sallallahu ala Muhammad, agak apa namanya, mual, muntahkan, itu keluar semua nanti dengan sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau 1-2 tidak medes ya, harus ribuan. Ya semar mesem itu tingkat tinggi Pak, tingkat tinggi itu. Kalau yang dikirimi tidak kuat bisa gila. Kalau tidak ketemu, saya pernah pengajian dari Lumajang mau pulang, sebelum pabrik Jatiroto itu ada pinggir sungai itu peteng, ada mobil parkir, orang yang tergeletak di pinggir jalan. Saya waktu itu pelan, saya lihat kok lain ini. Kalau tabrakan kan beda, ini rupanya ada apa, berhenti, ternyata ada orang Cina, bukan muslim, orang Cina. Saya lihat masya Allah, kena jaran goyang, tidak kuat, geblak pinggir jalan. Tak tanya mau kemana, mau ke Kediri, mau apa? Saya tergiang-giang pacar saya, tergila-gila sama pacarnya, tidak kuat, sudah kena jaran goyang. Dibaca sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah, muta-muta pulang. Orang kasihan, orang Cina dari kasihan, pulang, selesai. Subhanallah, ada jaran goyang pakai Cina kening soingi sihir kan. Nah, siapa bilang oh Cina tidak kena sihir? Kata siapa? Saya tahu sendiri kena jaran goyang, ada. Tidak kuat. Orang kalau sudah lemah terus kena jaran goyang, tidak kuat, geblak, panas badannya. Itu mengeluarkan dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepingin apapun, kepingin kaya, kepingin apa namanya, punya anak, kepingin apa, dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa kaifa bi ashrin sholawatin? Lalu bagaimana kalau dapatnya 10?
ala kulli salatin yusalliha muslim ala nabihi, yang selawat itu dibaca selalu oleh seorang muslim kepada nabinya. Falhamdulillah al-azimi fadlihi, bersyukur kita kepada Allah karena dikasih besar fadilahnya daripada wajazil ataihi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyru salawatin wa rafa'a lahu biha asyra darajatin wa kataba lahu biha asyra hasanatin wa hatta biha anhu asyra khati'atin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 10 solawat dari Allah dikasih, yakni rahmat, 10 diangkat derajatnya, 10 ditulis kebaikan, 10 dihapus kesalahan. Insya Allah ini lebih top dari istighfar. Kalau istighfar cuma menghapus kesalahan, kalau solawat angkat derajat, dicatat kebagusan, dihapus dari kesalahan. Cuma bagaimana, Beb? Apakah saya harus banyak istighfar ataukah saya banyak solawat? Nah ini ada pertanyaan, mana bagus solawat sama istighfar? Tergantung. Ibarat solawat itu minyak wangi, istighfar itu sabun, sampo. Ya kalau sampean mare dari sawah celot-celot, jangan pakai minyak wangi, Pak. Iya, paham maksudnya ya. Kalau Anda kotor dari sawah, kaki banyak tanah, jangan pakai minyak wangi, mandi dulu, pakai sabun dulu, sikat dulu, sudah bersih baru pakai minyak wangi. Hanya Anda yang tahu seperti apa dosa Anda. Saya terlalu banyak dosa, Beb, istighfar yang banyak. Kalau istighfarnya full baru pakai sholawat. Ini istighfarnya kurang, sholawatnya pesan tak beceng, Pak. Kenapa? Ibarat sholawat itu minyak wangi. Kalau Anda sudah bersih, Beb, sudah bersih, habis mandi, maka pakai minyak wangi. Jangan keringet, abu kelencepan sebarang wadah, ya. Langsung pakai minyak wangi. Aweleng gitu ya. Seperti itu sudah. Jadi bukan ini afdol sholawat, udah usah baca istighfar, sudah sholawat saja. Ada yang bilang tidak usah sholawat, istighfar saja. Tergantung kebutuhan. Anda sendiri yang tahu kesalahan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sendiri yang tahu. Tidak usah tanya mana, Beb, ya pikir sendiri sudah. Dosa apa yang Anda kerjakan? Saya banyak, Beb, istighfarnya sekian, sholawatnya sekian. Kalau Anda merasa alhamdulillah saya masih bisa menghindari masih bisa menghindari maksiat umpamanya, ya sudah perbanyak sholawat. Saya masih ngambil bank tetelan, Beb, banyak istighfar, perbanyak istighfar. Punya utang riba, nyolong uangnya orang, nipu orang, terus banyak istighfar, tak cukup. Terus banyak sholawat, tak cukup. Jadi kita harus tahu diri. Mana yang lebih afdol, sholawat atau istighfar? Yang paling afdol kita sendiri yang tahu. Kalau kita merasa terlalu banyak dosa, istighfar yang banyak, istighfar 10.000, sholawat 1.000. Kalau sudah merasa alhamdulillah saya bisa menghindari maksiat umpamanya, ya sudah, sholawatnya 1.000, istighfarnya 100. Cukup begitu saja. Jadi timbang-timbang sendirilah, ditimbang-timbang sendiri. Kalian sendiri yang tahu. Ulan nasbi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling pertama datang kepadaku nanti di hadapannya Allah, yang aku panggil pertama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti di padang mahsyar akan memanggil hambanya. Yang dipanggil pertama oleh Rasulullah adalah yang paling banyak sholawatnya. Ingat, kita ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berhadapan dengan Allah, saat itulah kita akan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, karena orang itu dihisab bersama nabinya. Artinya begini, cara hisabnya Allah itu begini. Nanti dipanggil kayak panggilan sing meneng rumah sakit atau di bandara, ya. Nabi Muhammad bersama umatnya datang semua.
Ini sudah dipager sudah. Kalau sudah dipanggil berarti sudah dipagar. Kalau ada yang tidak masuk di golongan itu saat panggilan pertama, wis alamat umatnya Fir'aun, alamat umatnya Namrud. Jadi nanti dipanggil Nabi Muhammad dulu dihisab, habis Nabi Muhammad baru umatnya. Jadi harus diakui dulu oleh Rasulullah. Karena saat mau dihisab, siapa ini? Fulan. Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Ditanya Nabi Muhammad, umatmu ya Rasulullah? Naam ya Allah, ini umat saya. Jadi begitu. Modelnya seperti itu. Umatnya siapa? Umatnya Rasulullah. Ya Rasulullah. Aku tak kenal. Ya apa sampai kok sudah dibilang tak kenal gitu itu? Hah? Mau ke emak? Ayo. Mau kemana? Terus dibilang, tidak tahu, saya tidak kenal. Kenapa? Karena tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Minimal lah waktu sholat. Makanya yang top-topnya orang itu kalau tidak mau sholat, ke Allah tidak nyambung, ke Rasulullah tidak nyambung. Mau kemana? Ayo. Saya umatnya Rasulullah. Umat Rasulullah di mana? Umat Rasulullah dari mana? Rasulullah tidak kenal. Makanya kita ini mengenalkan diri kepada Rasulullah dengan sholawat. Kita mengenalkan diri kepada Rasulullah dengan sholawat, termasuk baca maulid seperti tadi. Itu mengenalkan diri kepada Rasulullah. Saya baca di kitab Mukasyafatul Qulub, ada satu orang bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah jauh. Dia memanggil-manggil Rasulullah sampai suaranya perat. Dikejar Rasulullah sampai capek. Setelah dekat dengan Rasulullah, dipegang surbannya Rasulullah, Rasulullah baru noleh. Hah, ada apa? Ya Rasulullah, saya tadi manggil-manggil antum. Dari jauh. Saya teriak-teriak. Antum tidak dengar tak? Loh, oh yang teriak-teriak itu? Iya ya Rasulullah, dengar. Kok tidak noleh ya Rasulullah? Oh saya tidak kenal. Saya tidak kenal. Kaget. Ya Rasulullah, katanya ulama, engkau mengenali umatmu melebihi kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Apakah ulama salah? Dijawab oleh Rasulullah, lah, ulama tidak salah. Ulama itu betul. Aku kenal dengan umatku, bahkan aku tahu siapa nama bapaknya, nama ibunya, sama nama anak-anaknya, istrinya, suaminya, aku tahu. Hanya yang bersolawat kepadaku. Hanya orang yang bersolawat kepadaku baru aku kenal. Loh, kamu tidak sezaman sama saya. Bagaimana saya mau kenal? Kenalkan dirimu kepadaku, kata Rasulullah SAW. Bangun pria ini kaget. Setiap hari dia membaca solawat 1000 kali. Cuma tidak ditulis solawatnya apa. Cuma solawat 1000 kali gitu. Berarti kan sampean kira-kira sudah ya. Sallallahu ala Muhammad kan enak sambil pacolan ya Pak Halid ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya. Nebeng tebuh ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dapat 1 tahun mimpi Rasulullah kembali. Di tahun depan mimpi Rasulullah kembali, orang ini melihat Rasulullah, langsung dipanggil sama Rasulullah, fulan, tan. Kaget. Ya Rasulullah, Anda kenal kepadaku ya Rasulullah? Naam, saya kenal. Kok bisa ya Rasulullah? Engkau kenal kepadaku padahal kita tidak pernah sezaman. Apa kata Rasulullah? Aku kenal kepadamu karena setiap hari solawatmu berada di mejaku. Setiap hari namamu ada di depan saya. Fulan bin Fulan. Karena solawatnya Rasulullah SAW. Jadi solawat ini adalah cara kita mengenalkan diri kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah yang punya hak veto, Rasulullah yang punya syafaat, tidak ada nanti yang berani. Malaikat Jibril diem, Nabi Musa diem, malaikat maut diem. Hanya Rasulullah yang berani, yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara saat tidak ada satupun yang berani bicara kepada Allah. Di mana? Yaumil Mahsyar. Bersujud di situ Rasulullah SAW kepada Allah. Apa yang dipinta? Bukan surga. Apa? Umatnya. Berarti kan kita ini kan sudah punya kesempatan untuk selamat dunia akhirat. Punya kesempatan tidak dipakai, embalul. Punya HP tapi tidak dipakai nelpon.
Sampean perlu uang, tinggal nelpon, tolong kirim 1 juta. Sudah dikasih HP, dibilang sama yang ngasih HP, kalau kamu butuh uang telepon ya. Sudah megang HP, tidak dipakai, ya poton. Ya akhirnya kan lapar ini. Seperti itu. Kita punya ini kunci keselamatan. Makanya dibilang juru selamat itu kanjeng Nabi. Juru selamat itu kanjeng Nabi. Nanti di padang mahsyar tidak ada satupun yang berani bicara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nanti dipanggil sama Rasulullah, fulan, sini. Bayangkan. Disopo kanjeng Nabi di hadapan manusia sepadang mahsyar. Mudah bangga sampai. Padahal di dunia tidak ada yang kenal. Di dunia kalau jual kerupuk, jual tahu, tidak terkenal di dunia. Jual cilok, jual ini, tapi banyak solawat. Begitu di sana, fulan bin fulan kaget, boh, tukang cilok rori ya, datang. Ini salawatnya sekian kepada saya setiap hari. Di hadapan manusia sebanyak-banyaknya. Bayangkan, ya apa bangganya. Di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan umat manusia. Allahumma sholli ala man qala, barang siapa yang berkata Allahumma sholli ala Muhammad, barang siapa yang berkata salawat, yakni salawat ini, wa anzilhum mag'ada muqarraba indaka yaumil qiyamah wajaba lahu syafaati. Masya Allah, yang nanti dikasih tempat duduk yang dekat, sangat dekat kepadaku nanti di hari kiamat. Kalau sudah tempatnya dekat kepadaku di hari kiamat, wajabat lahu syafaati, wajib oleh syafaat. Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, barang siapa yang berkata jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, ya Allah berikanlah Sayyidina Muhammad pahala dari keahliannya. Ata'aba sab'ina katiban alfa subahin, setiap pagi akan membuat capek malaikat 70.000 malaikat yang mencatat amalnya itu. Berarti siapa yang membaca jazallah anna Muhammadan ma huwa ahlu, jazallah anna sayyidina Muhammadan khairan. Ada hadis yang lain ada khairannya. Berarti siapa yang baca ini 1 kali saja, itu malaikat 70.000 sampai capek yang nulis. Ini termasuk salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan diterangkan kembali tentang salawat ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.